Oke. Saya ingin menjelaskan kepada Anda salah satu unsur penting yang harus Anda muat dalam proposal Anda, yang nanti harus dikirimkan sebagai tugas akhir mata kuliah ini. Anda mencantumkan bagaimana Anda akan mengumpulkan data. Ya, itu penting Anda perhatikan. Anda sudah memilih masalahnya apa dalam latar belakang, ya, oke. Kemudian saatnya sekarang Anda menyebutkan kepada pembaca Anda, pembaca proposal Anda, yaitu dosen Anda dan penguji ujian proposal atau apapun, siap termasuk memberi dana, bagaimana Anda akan menjawab rumusan masalah Anda itu. Bagaimana masalah yang Anda sebutkan, yang Anda katakan di latar belakang itu atau bab 1 itu akan Anda jawab. Kalau Anda masalah pasti ada jawaban dong. Nah, masalah yang Anda sampaikan itu kan harus ada jawaban. Nah, bagaimana cara menjawabnya itu adalah langkah pertama Anda harus mengumpulkan data. Ya. Yang kedua nanti Anda harus menganalisis data yang Anda kumpulkan yang akan kita bahas di minggu depan. Sekarang kita fokus kepada pengumpulan data, ya. Itu. Ini topik hari ini ya, minggu ke-10 pengumpulan data, ya. Nah, saya ingin mulai dengan penjelasan kepada Anda apa itu pengumpulan data, ya. Dalam bahasa Inggris data collection. Nah, kalau Anda ditanya apa itu pengumpulan data, maka jawabannya adalah pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan untuk menjawab masalah penelitian Anda, atau mengetes hipotesis Anda, atau mengevaluasi hasil penelitian Anda atau orang lain. Pertama, kata proses. Nah, kalau ada kata proses berarti ada langkah-langkah yang harus Anda tempuh, ada tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan. Ada dari A sampai Z misalnya, seperti itu ya. 1, 2, 3, A, B, C, D. Jadi dalam pengumpulan data itu adalah sebuah proses. Tidak bisa satu langkah atau instan, memerlukan persiapan, ya kan? Nah, karena namanya juga proses, ada persiapan yang baik, ada pelaksanaan yang baik, kalau ada finishingnya gitu kan. Nah, itu maksud proses. Proses apa? Proses mengumpulkan informasi. Jadi yang Anda kumpulkan adalah informasi. Nah, informasi ini berarti keterangan-keterangan, ya. Di sini data itu sebenarnya kan informasi. Nah, informasi spesifik tetapi data itu. Nah, data itu adalah informasi untuk menjawab masalah penelitian Anda. Ya. Datanya dari sumber informasi dari siapa? Dari sumber-sumber. Nah, sumber ini Anda mendapatkan informasi yang Anda perlukan dari orang, dari sumber. Karena kita adalah penelitian sosial, berarti sumber kita adalah orang. Ya. Nah, kata sumber-sumber ini berarti orang, manusia. Ya. Nah, tetapi tidak sembarang sumber data untuk informasi yang Anda perlukan itu harus yang relevan. Anda jangan salah pilih. Anda mengumpulkan data, informasi, yaitu informasi untuk penelitian Anda, lalu Anda sembarangan ketemu orang, Anda tanya-tanya, gitu kan. Anda harus sesuaikan dulu, apakah orang yang akan Anda tanyakan informasi itu relevan tidak dengan masalah penelitian Anda. Ya, relevan di sini orang itu Anda asumsikan adalah orang yang punya informasi tentang masalah yang Anda pikirkan, yang Anda rumuskan, dan orang itu punya kredibilitas untuk menjawab masalah Anda. Nah, Anda jangan coba-coba menanyakan informasi kepada orang yang tidak mengerti masalah Anda.
Ya kan? Seperti itu. Ya, misalnya Anda bertanya tentang bagaimana pandangan bagaimana tingkat baca mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya kan? Anda yang meneliti tingkat tingkat literasi mahasiswa UIN Bandung. Sumber datanya, ya, maka di sini Anda harus memilih sumber informasinya siapa yang bisa menjawab ini. Yang berarti, nah, ada mahasiswa, berarti pertama mahasiswa, kedua mungkin pejabat kampus. Nah, itu baru tepat sumber yang relevan. Tapi jangan coba-coba Anda tanyakan ingin menanyakan tingkat literasi mahasiswa, ada kepada tukang bakso sekitar kosan Anda. Ya kan? Pasti mereka tidak akan tahu. Tidak relevan. Ya. Informasi itu Anda kumpulkan dari sumber yang relevan, yang sesuai dengan masalah Anda. Untuk apa? Tujuannya menjawab masalah yang Anda rumuskan. Anda sudah memilih masalah penelitian Anda kan? Anda rumuskan tuh pertanyaannya, research question-nya. Nah, data-data itu harus ketika Anda mengumpulkan data dalam benak Anda, dalam pertanyaan Anda, dalam Anda wawancara, dalam observasi sebagainya, nanti di lapangan Anda arahkan informasinya, Anda arahkan orang yang Anda wawancarai untuk menjawab masalah penelitian Anda. Jangan yang lain-lain, ya. Nah, boleh saja ketika itu ada semacam prolognya atau basa-basinya dan sebagainya untuk meningkatkan namanya trust, kepercayaan informan kepada Anda, boleh. Tapi fokusnya kepada masalah informasi yang untuk menjawab masalah penelitian Anda. Itu ya, seperti itu. Nah, mungkin bagi penelitian kuantitatif untuk mengetes hipotesis. Nah, itu. Ya, biasanya dalam penelitian kuantitatif ada hipotesis. Nah, data itu dikumpulkan untuk menjawab hipotesis Anda apakah benar atau enggak, menguji hipotesis Anda apakah benar atau tidak. Atau mengevaluasi sebuah hasil penelitian baik punya Anda sebelumnya atau punya orang lain. Ini ya, dipahami ya, data collection itu seperti itu. Dan ini adalah informasi penting yang harus Anda sampaikan dalam proposal Anda atau juga nanti dalam preskripsi Anda. Nah, ketika jadi juga dalam laporan penelitian Anda juga Anda harus mencantumkan ini. Kalau dalam proposal bahasanya akan, nah misalnya dalam penelitian ini saya akan mengumpulkan data begini, ya kan? Akan tuh dalam proposal. Tetapi nanti dalam skripsi yang sudah jadi laporan penelitian atau lainnya, maka Anda mengatakan tidak ada akan lagi. Maka saya menggunakan. Tapi dalam bahasa Indonesia susah ya. Ketika kalau bahasa Inggris kan jelas ada bedanya. Bahasa Arab juga ada past tense, ada madi dalam bahasa Arab, fi'il madhi. Itu dalam bahasa Indonesia, dalam laporan Anda kayaknya agak janggal ya. Dalam penelitian ini saya sudah mengumpulkan data. Agaknya aneh juga. Ini biasanya tidak menggunakan kata sudah atau telah. Tapi kalau bagus juga, tidak ada masalah sih buat saya kalau Anda memakai itu ya. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa perbedaan dalam proposal dan laporan akhir Anda. Nah, sekarang mari kita pahami lebih lanjut ya. Mari kita lihat kategori pengumpulan data yang nanti akan juga menjelaskan kepada sumber data Anda. Nah, dalam pengumpulan data itu ya ada dua kategori metodenya. Ya. Nah, dalam pengumpulan data itu Anda bisa menggunakan namanya secondary methods of data collection. Yang pertama itu, yaitu metode sekunder pengumpulan data. Maksudnya apa? Kata sekunder itu kan berarti sampingan ya, bukan hal yang utama, tambahan. Nah, maksudnya adalah ketika Anda ingin menjawab masalah Anda bisa menggunakan metode sekunder ini. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau Anda bisa mengumpulkan data yang Anda duga akan menjawab masalah Anda,
dengan cara metode sekunder, yaitu Anda menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain. Sekali lagi, metode sekunder pengumpulan data adalah Anda mengumpulkan data, yang data itu sudah dikumpulkan oleh orang lain, bukan oleh Anda sendiri. Anda boleh menggunakan itu untuk data yang Anda perlu, untuk menjawab masalah Anda. Nah, tetapi sifatnya sekunder. Nah, karena Anda tidak langsung melakukannya. Dari mana dapatkannya? Dari buku. Ada orang yang menulis buku tentang topik Anda. Anda bisa gunakan data yang ada dalam buku itu. Atau ada dalam koran, atau dalam majalah, dalam jurnal. Ada artikel jurnal yang memuat tulisan tentang topik yang Anda pilih. Ada datanya yang relevan buat Anda, boleh ambil. Website resmi dan sebagainya. Misalnya website resmi itu misalnya data statistik dari pemerintah kita. Anda ingin meneliti misalnya tingkat literasi mahasiswa di Indonesia. Saya yakin sudah ada orang yang melakukan penelitiannya. Misalnya pemerintah melalui BPS. Nah, Anda boleh menggunakan data BPS itu. Tetapi sekali lagi ini adalah datanya sekunder. Metodenya sekunder. Ya. Maka sumber data yang diambil dengan metode seperti ini disebut data sumber data sekunder. Tambahan digunakan untuk menambahkan atau mendukung penelitian Anda. Untungnya, kalau Anda menggunakan cara seperti ini, ada positifnya, Anda hemat waktu. Anda cukup membuka bukunya, sumbernya, internet, apalagi sekarang internet, Anda dapatkan data. Jadi hemat tenaga, hemat biaya. Tapi ada negatifnya. Kalau Anda mengandalkan metode sekunder seperti ini, data Anda lemah. Ya, nah, juga Anda tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tentang masalah yang Anda pilih. Jadi Anda tidak punya kontribusi apa-apa bagi pengembangan ilmu atau kajian tentang masalah yang Anda pilih. Ya kan? Seperti itu. Nah, boleh digunakan? Boleh. Nah, maka karena ada kelemahan-kelemahan seperti ini, maka Anda harus hati-hati dalam menggunakan metode data sekunder ini. Anda hanya gunakan untuk mendukung saja. Karena itu, tetap yang utama adalah metode yang utama, yaitu disebutnya primary methods data collection. Metode utama atau primer pengumpulan data. Nah, disinilah letak pentingnya Anda, yaitu pada metode primer pengumpulan data ini, Anda sendiri yang melakukan pengumpulan datanya. Anda terjun ke lapangan, kalau itu penelitian lapangan, atau Anda pergi ke perpustakaan, kalau Anda library research, perpustakaan, kajian perpustakaan, mengumpulkan dokumen-dokumen, arsip-arsip. Anda lakukan sendiri untuk mengumpulkan data yang Anda perlukan menjawab masalah penelitian Anda. Ya, ini disebut metode data primer. Maka data yang didapatkan melalui metode ini disebut sumber data primer atau utama. Ya. Apa manfaatnya? Di sini letak keunggulan atau signifikansi penelitian Anda. Oke. Kalau Anda melakukan ini, Anda memberikan kontribusi bagi meningkatkan kajian atau pemahaman tentang topik yang Anda pilih. Anda menambah data justru, menambah pemahaman orang tentang topik yang Anda pilih. Ya. Nah, tapi ada negatifnya, tanda petik ya. Karena harus melakukan sendiri, maka Anda perlu waktu, perlu biaya, perlu usaha yang serius dan keras. Tetapi semua itu akan terbayar dengan kepuasan Anda memperoleh data Anda sendiri. Ya. Dan kontribusi Anda bagi pemahaman kajian masalah yang Anda pilih tadi. Oke. Nah, jadi dalam penelitian Anda harus sebutkan tuh dalam proposal Anda itu apakah Anda menggunakan data primer kah atau sekunder kah? Itu dua-duanya, ya. Boleh Anda katakan metode utama adalah metode primer dan datanya primer, tapi Anda juga
menggunakan metode sekunder dalam pengumpulan data itu untuk menunjang atau menambah atau memperkuat data primer Anda. Ya, dua-duanya boleh Anda sebut. Nah, sekarang kumaha carana kalau Anda sudah memilih metode primer atau metode sekunder, dua-duanya sama sebenarnya. Tapi saya ingin fokus kepada metode pengumpulan data primer. Ya, yang kedua tadi yang Anda lakukan sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya pengumpulan data primer itu yang Anda lakukan sendiri? Nah, jawabannya tergantung kepada metode penelitian apa yang Anda pilih. Nah, metode penelitian yang Anda pilih menentukan metode pengumpulan data apa yang cocok buat penelitian Anda. Nah, tentu ada dua kan metode penelitian itu. Tadi sebenarnya kawan Anda, ada metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Oke? Nah, kalau Anda memilih merancang, merumuskan metode penelitian itu bersifat kuantitatif, nah, maka Anda harus memilih metode yang tepat pula untuk penelitian kuantitatif. Begitu juga kalau Anda merumuskan dan merancang metode bersifat kualitatif, maka Anda harus memilih metode pengumpulan data yang kualitatif pula. Tapi nanti ada namanya penelitian yang mix method. Anda menggunakan kuantitatif juga sekaligus kualitatif. Maka juga metodenya juga situ. Kalau metode penelitian Anda adalah kuantitatif dan kualitatif, mix method, metode campuran, maka dalam metode pengumpulan data pun begitu pula, harus mix method dalam pengumpulan datanya. Ya, seperti itu. Nah, katakanlah Anda merancang penelitian Anda itu penelitian kuantitatif. Oke. Maka data yang Anda kumpulkan itu adalah data yang bersifat angka. Angka-angka atau hasil kalkulasi matematik dalam berbagai bentuk. Seperti ya, kalau angka itu misalnya data statistik. Anda dapatkan ketika Anda mengumpulkan data ini, Anda ingin mengetahui berapa persenkah mahasiswa UIN yang suka baca. Gitu kan. Seperti itu. Maka Anda yang dapatkan adalah angka-angka persentase, berapa orang mahasiswa yang suka buku apa yang dibaca, dan sebagainya, bersifat angka. Berapa orang yang membaca setiap bulan, berapa orang yang beli buku setiap bulan, nah seperti itu. Ya, itu data-data angka. Nah ini saya ingin katakan kepada Anda semua. Tadi ada katakan kawan Anda kan, orang mahasiswa termasuk Anda cenderung takut dengan penelitian kuantitatif, ya, atau ragu-ragu. Sebenarnya tidak. Banyak manfaat dan banyak kelebihan dari penelitian kuantitatif ini. Pertama, murah. Dengan data penelitian kuantitatif, Anda biayanya cenderung lebih kecil daripada yang kualitatif sebenarnya. Ya. Juga tidak perlu waktu lama. Anda pergi hari ini melakukan wawancara dengan metode survei. 1 hari selesai, misalnya. Ya, seperti itu. Nah, juga ada standarnya dalam penelitian kualitatif itu, ada standarnya. Sudah ada baku standarnya. Anda tinggal ngikutin aja template itu. Kalau Anda memilih desain survei, maka sudah ada desain survei formatnya, bagaimana membuat pertanyaan dalam questionnaire dan sebagainya. Nah, juga kelebihan lainnya, Anda bisa melakukan generalisasi. Jadi kalau tujuan Anda adalah generalisasi, maka Anda harus memilih metode penelitian kuantitatif. Nah, oke. Kedua, nah, kalau akhirnya katakanlah Anda memilih kualitatif, maka Anda juga sesuaikan. Maka jenis data yang Anda kumpulkan adalah data yang non-angka. Yang bukan angka statistik, bukan hitungan matematik, dan sebagainya. Itu data-data yang bersifat words, kata. Bisa juga suara. Nah, suara ini ada suara tukang siomay kan, itu juga bisa menjadi data kualitatif. Feeling, perasaan orang, emosi orang, sedih, marah, suka, benci, dan sebagainya, itu menjadi data Anda.
dan kualitatif. Emosi orang, warna, atau elemen lain dari yang data yang tidak bisa dihitung. Nah, kelebihan dari data yang bersifat kualitatif ini, tujuan Anda adalah pemahaman yang mendalam. Nah, kalau kuantitatif itu adalah generalisasi, nah maka generalisasi adalah di permukaan. Misalnya ini mengatakan kalau kuantitatif itu adalah nanti akhirnya mengatakan bahwa semua mahasiswa UIN rendah minat bacanya. Kan semua tuh. Nah, itu tidak bisa dalam penelitian kualitatif Anda melakukan generalisasi seperti itu. Tetapi mendalam. Mungkin Anda hanya meneliti beberapa mahasiswa saja atau kelompok mahasiswa. Tetapi penelitian Anda mendalam mengenai mengapa mereka minat bacanya rendah. Tetapi Anda tidak bisa terapkan hasil penelitian Anda kepada semua mahasiswa UIN. Oke. Nah, pilihan Anda apakah kuantitatif atau kualitatif menentukan pula metode pengumpulan data Anda. Ditentukan oleh topik Anda, ditentukan oleh metode penelitian Anda, dan tujuan penelitian Anda. Ya. Nah, mari kita kembali kepada tadi ada dua kategori metode pengumpulan data dan sumber data, yaitu primary data collection, pengumpulan data primer. Nah, kalau Anda menggunakan metode pengumpulan data primer, maka Anda akan menghasilkan data-data primer. Nah, orang yang memiliki informasi atau data primer itu disebut sumber data primer. Ya. Nah, Anda langsung mewawancarai orang ya mengenai masalah Anda, dan orang itu disebut sumber data primer. Ya. Nah, apa metode dalam pengumpulan data primer? Ya, utama dari Anda itu juga tergantung kepada kuantitatif atau kualitatif metode penelitian Anda. Ya, nanti bisa dibedakan ya. Nah, tapi ada beberapa metode juga yang bisa digunakan dua-duanya. Yang pertama misalnya metode pengumpulan data interview. Interview ini bisa digunakan dalam penelitian kualitatif atau kuantitatif. Tapi beda nanti karakternya, jenisnya. Kalau Anda penelitiannya kualitatif, maka teknik interview atau wawancara yang tidak terstruktur atau wawancara yang terbuka atau mendalam, in-depth interview. Maksudnya, pertanyaan-pertanyaan yang Anda lontarkan kepada informan Anda itu harus pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuka jawaban seluas-luasnya. Orang yang wawancarai bisa memberikan jawaban secara bebas, tapi tetap dalam konteks menjawab masalah Anda. Bukan yang tertutup. Nah, yang tertutup ini digunakan dalam penelitian wawancara yang kuantitatif. Misalnya, ketika Anda melakukan survei, Anda mencari orang, tapi pertanyaannya kan dalam survei itu ya atau tidak, atau setuju atau tidak setuju. Misalnya begini, menurut Anda melakukan penelitian kuantitatif ya, dengan metode interview. Pertanyaannya begini, menurut Anda, setujukah Anda pemilu 2024 ditunda? Jawabannya kan setuju atau tidak setuju kan? Maka ketika informan Anda sudah mengatakan tidak, sudah cukup. Atau setuju, cukup seperti itu. Jawabannya ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Nah, jadi sudah gitu di pilihannya. Nah, itu namanya biasanya interview metode survei seperti itu. Tetapi kalau Anda pengumpulan datanya bersifat kualitatif, maka tidak boleh pertanyaannya seperti itu. Setuju. Ya, jadi Anda harus mengatakan bagaimana pendapat Anda tentang pengunduran pemilu. Nah, gitu. Terbuka jawabannya kan? Tidak tertutup. Nah, jadi interview bisa digunakan dalam penelitian kuantitatif tergantung kepada jenis interviewnya. Ya. Fokus grup itu pasti biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Kalau fokus kuesioner itu juga dalam penelitian kuantitatif, metode pengumpulan data kuantitatif. Survei, metode pengumpulan data kuantitatif. Observasi itu pasti ke kualitatif. Apalagi etnografi. Etnografi itu adalah Anda melakukan penelitian
yang mendalam dengan Anda melibatkan diri Anda dengan subjek penelitian Anda. Anda tinggal berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dengan subjek penelitian Anda. Anda seolah-olah menjadi bagian dari mereka. Bahkan Anda berbicara dengan bahasa mereka, berpikir seperti mereka. Ya, itu namanya etnografi. Archival research atau penelitian arsip, nah ini juga kualitatif, metode pengumpulan data kualitatif. Ada research, Anda menggali arsip-arsip, misalnya Anda meneliti tentang dokumen-dokumen penjajahan Belanda, itu banyak tuh di Belanda tuh, di perpustakaannya di sana, di Leiden University dan di Den Haag. Namanya qualitative method collection dengan library research. Nah, kedua, mungkin Anda perlu juga melakukan penelitian metode yang sekunder. Ya. Nah, di sini Anda boleh menggunakan data-data yang bersifat sekunder. Misalnya apa? Laporan dari pemerintah misalnya. Ya, kan ada tuh. Kalau dalam bisnis ada financial statement, laporan keuangan seseorang, gitu kan? Atau Anda mengambilnya dari ini nih, dari jurnal. Nah, jurnal ilmiah itu merupakan kalau Anda menggunakan bisa menjadi sumber sekunder Anda, pengumpulan data Anda. Atau government record, catatan pemerintah, nah, bisa sensus, bisa majalah dan sebagainya. Ya, internet juga bisa berkaitan dengan masalah penelitian Anda bisa menjadi sumber sekunder. Cara Anda melakukan pengumpulan data yang sekunder. Oke? Nah, Anda harus jelas tuh dalam perusahaan Anda metode pengumpulan data apa untuk primary data collection Anda. Kalau Anda gunakan secondary data collection, kira-kira metode apa yang akan Anda gunakan? Biasanya mahasiswa menyebutkannya dokumentasi. Ya. Nah, itu mungkin terlalu general menyebutnya dokumen. Mungkin di sini Anda sebutkan bisa artikel jurnal, bisa buku, juga catatan pemerintah atau dokumen-dokumen resmi pemerintah dan sebagainya. Ya. Itu namanya metode pengumpulan data secondary. Nah, sekarang Anda bertanya, kumaha langkah-langkah praktisnya pengumpulan data? Anda sudah mengerti tuh metodenya dalam pengumpulan data. Sekarang gimana langkah-langkah praktisnya? Oke, ada beberapa langkah. Pertama, langkah 1, sebelum Anda turun mengumpulkan data di lapangan atau di library, Anda harus jelas dulu apa masalah penelitian Anda. Jangan coba-coba Anda turun ke lapangan, mengumpulkan data sebelum Anda mengerti dengan baik apa masalah penelitian Anda. Apa masalah yang ingin Anda teliti itu. Nah, yang menjadi problem adalah kadang-kadang mahasiswa dalam proposalnya belum jelas apa masalah yang akan diteliti. Oke? Harus jelas dulu masalah yang diteliti. Mengenai bagaimana menentukan sebuah masalah, sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya, kriteria masalah penelitian itu apa. Ya. Lalu Anda harus jelas juga masalah itu dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Apa, bagaimana, dan mengapa itu yang utama. Dan tujuan penelitian itu apa. Nah, yang 3 ini harus jelas tuh. Apa masalah yang Anda teliti, bagaimana dirumuskan masalah tadi dalam pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitiannya apa. Dan 3-3 harus harus sudah ada dalam otak Anda dalam penelitian itu. Jangan lagi melihat lagi. Ya. Jadi secara otomatis ketika Anda mengumpulkan data di lapangan, wawancara orang, sudah ada dalam otak Anda, ini masalah yang harus saya tanyakan. Ini informasi yang saya perlukan untuk masalah penelitian saya. Oke? Seperti itu. Boleh aja sih bawa catatan kalau Anda masih belum paham. Tapi idealnya sudah Anda ketahui masalah penelitian Anda, pertanyaan penelitiannya, dan tujuan penelitian Anda. Oke? Yang kedua, nah baru sekarang Anda pilihlah metode pengumpulan data Anda dan teknik khususnya. Metode tadi yang tadi sebut tuh, apakah primary atau secondary data collection. Tekniknya tadi tuh, apakah wawancara kah, apakah observasi kah, questionnaire kah, survei kah, dan sebagainya. Itu namanya teknik. Ya, harus bedakan ya.
Jadi metodenya adalah primary data collection atau secondary data collection. Tekniknya, teknik mendatanya bisa observasi, bisa wawancara, bisa kuesioner, bisa survei dan sebagainya. Harus jelas ya, seperti itu bedainnya. Nah, tentu saja ketika Anda memilih metode dan teknik pengumpulan data Anda, kembali lagi seperti tadi, Anda harus ingat apa metode penelitian Anda, kualitatifkah atau kuantitatif. Anda tetap harus ingat masalah penelitian Anda, pertanyaan penelitian Anda, dan tujuan penelitian Anda. Contohnya misalnya Anda metode penelitiannya kuantitatif, maka metode desain proposal eksperimen itu bisa Anda gunakan. Ya, ada interview, fokus grup, etnografis adalah data-data cara pengumpulan data kualitatif. Survei dan observasi itu bisa dua-duanya. Observasi saya kira tidak harus, ini salah nih. Survei hanya untuk bisa digunakan archival itu harus dalam penelitian kualitatif ya. Observasi kebanyakannya dalam penelitian kualitatif ya. Survei juga dalam penelitian kuantitatif. Oke, nah langkah katilu sekarang rencanakan prosedur pengumpulan datanya. Kata prosedur kan berarti yang sangat praktis. Ya kan? Kumaha tah data akan dikumpulkan. Dan disinilah Anda harus membuat rencana bagaimana menerapkan metode dan teknik yang Anda pilih tadi. Bila Anda memilih teknik survei, oke, Anda harus tentukan kumaha bentuk pertanyaannya. Kalau survei berarti kuantitatif. Kalau Anda interview, Anda tentukan bagaimana pertanyaannya, seperti saya sebutkan tadi, ya, bagaimana survei interview yang untuk kuantitatif dan kualitatif. Nah, ada satu penting nih dalam hal ini, yaitu ketika Anda sedang mengumpulkan data, Anda akan ditanya apa yang disebut dengan populasi, sampel, dan sampling. Nah, ketika Anda mengumpulkan data, Anda akan bertemu dengan sumber data Anda. Dalam konteks ini manusia dong, ya, karena sosial. Maka Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang akan Anda teliti. Nah, misalnya Anda ingin meneliti, tadi saya katakan, minat baca mahasiswa UIN Bandung. Nah, maka Anda harus tahu populasi sumber data Anda. Populasi di sini bukan populasi penduduk manusia ya secara geografis, tapi adalah populasi di sini adalah kelompok orang yang Anda ingin membuat kesimpulan tentang mereka. Nah, dalam hal ini, contoh tadi, kalau Anda ingin meneliti tentang bagaimana minat baca mahasiswa UIN Bandung, maka seluruh mahasiswa UIN Bandung disebut populasi. Katakanlah ada 28.000 mahasiswa UIN Bandung. Itu namanya populasi penelitian Anda. Ya. Nah, pertanyaannya nanti kalau dalam prosedur penelitian Anda, apakah Anda akan mewawancarai semua orang yang 28.000 itu? Enggak kan? Enggak mungkin. Anda nggak cukup waktu, nggak punya cukup dana, dan perlu kerja keras. Nggak mungkin. Nah, maka dalam pengumpulan data itu ada yang disebut dengan sampling, pemilihan sampel. Sampel itu contoh yang representatif, yang mewakili populasi. Nah, maka di sini Anda harus menentukan sampel. Sampel itu adalah kelompok tertentu dari populasi yang Anda ambil, dari populasi yang Anda anggap mewakili populasi itu. Tadi populasi mahasiswa UIN Bandung 28.000. Nah, Anda harus pilih sampelnya. Dari 28.000 itu nggak mungkin dong Anda pilih hanya misalnya 1.000 orang. Nah, 1.000 orang ini Anda yakin akan mewakili 28.000 orang. Kalau 1.000 masih banyak, Anda bisa turunkan menjadi 100. Tergantung kepada metode sampel Anda. Ya, oke. Nah, dalam memilih sampel itu ada metode sampling metode pemilihan sampel.
Ada banyak tuh, silakan baca sendiri. Untuk menentukan orang yang akan Anda wawancarai kalau Anda survei, Anda bisa menggunakan namanya random sampling. Pemilihan sampel secara acak. Dikoclok seperti arisan lah, gitu gampang ya. Anda masukin tuh dalam data komputer 28.000 semua mahasiswa UIN. Lalu dengan teknik tertentu Anda pilih 100 orang misalnya secara acak. Maka 100 orang yang muncul itulah yang menjadi sampel Anda yang akan Anda wawancarai atau survei. Ya, ada tekniknya. Atau Anda ingin lebih cara lain misalnya dengan purposive. Purposive itu memilih sampel secara Anda pilih sendiri dengan tujuan tertentu karena orang itu Anda anggap punya informasi yang Anda perlukan. Ya, oke. Tidak sampai 100 misalnya. Atau snowball. Nah, dalam kasus tertentu snowball sampling itu ketika Anda tidak mengetahui siapa populasi Anda orang baru di sebuah tempat, Anda tidak mengerti orang-orang yang di situ, Anda datang ke sebuah kampung misalnya, Anda orang baru di situ, Anda tidak tahu orang-orang yang Anda anggap punya informasi untuk penelitian Anda. Maka Anda mulailah dengan siapapun. Katakanlah mulai dengan A. Anda wawancari A ini mengenai topik Anda. Setelah selesai, Anda tanya kepada A itu, Pak, Bu, punten, kira-kira siapa ya di tetangga Ibu atau di sini yang mengerti masalah ini yang bisa saya temui? Mungkin isi ibu bapak itu menjawab, oh Pak Anu. Nah, Anda datangi tuh Pak Anu itu. Kalau dari Pak Anu itu nanti ada selesai tanya, Pak, punten siapa lagi ya yang di sini yang mengerti masalah ini? Saya ingin bertemu. Oh, kata Pak Anu itu, Pak ini, gitu, gitu ya. Sampai banyak 10 sampai Anda mengumpulkan data yang Anda perlukan. Itu namanya snowball sampling. Ya, seperti itu. Nah, di sini Anda penting dalam menggunakan data, Anda tahu populasi sumber data Anda tahu sampelnya. Kalau Anda tahu mengenai metode pemilihan sampelnya. Oke, itu. Nah, yang keempat, setelah Anda tahu yang ketiga, sekarang saatnya Anda betul-betul terjun ke lapangan. Kumpulkan data Anda. Implementasikan tuh metode yang dirancang tadi, metode pengumpulan datanya, dan sebagainya. Sekarang saatnya Anda terjun langsung menemui informan Anda atau orang yang memiliki informasi atau responden Anda. Ya. Nah, itu kan. Nah, jangan lupa di sini adalah titik krusialnya. Dalam pengumpulan data langsung ini, terjun ke lapangan, Anda harus mencatat semua data yang Anda kumpulkan. Jangan lupa, jangan sampai Anda ngobrol-ngobrol dengan orang, tapi Anda lupa mencatatnya. Mencatat itu banyak bentuknya. Bisa langsung tulisan tangan, ya, ketika Anda wawancara tulisan tangan langsung. Tapi nanti ini Anda harus membaca ulang. Tapi ini sebenarnya lebih bagus bagi kalau Anda bisa mencatat dengan cara menulis cepat ucapan orang maupun pokok-pokoknya. Nah, bila Anda menggunakan catatan, setelah saya wawancara Anda harus segera lihat lagi catatan Anda dan dialihkan kepada komputer. Dan kalau terlalu lama Anda akan bingung sendiri membaca tulisan tangan Anda. Nah, itunya seperti itu. Nah, sekarang orang lebih mudah. Anda mencatat dengan cara merekam wawancara Anda. Misalnya kalau itu wawancara melalui handphone Anda atau alat perekam lainnya. Ya. Foto juga tinggal ambil foto dengan handphone Anda dan sebagainya. Kalau itu wawancara. Tetapi kalau observasi, mau tidak mau Anda hanya catatan dan foto Anda. Nah, tapi kalau Anda sudah mulai merekam mewawancari orang, itu bukan observasi, sudah wawancara. Terus bedain ya. Anda ada mahasiswa yang belum mengerti dalam desainnya itu menyebutkan observasi, tapi ada wawancaranya. Jadi observasi itu Anda mengamati. Kalau mengamati Anda, ya biarkan Anda dalam setting alamiah orang yang Anda teliti. Menjadi bagian dari mereka. Kalau Anda menggunakan participatory action, participatory observation, observasi partisipasi. Anda bagian dari mereka, Anda mencatat kelakuan mereka, ucapan mereka, tapi dalam suasana yang natural. Ya, itu kalau participatory. Nah,
Anda catat. Nah, mungkin tidak secara di depan mereka Anda mencatatnya, diam-diam Anda mencatatnya. Anda memoto juga diam-diam supaya mereka tidak terganggu, supaya mereka bisa memunculkan data yang asli, tidak dibuat-buat. Sebab kalau dalam observasi, kalau ketahuan ya, Anda mau sedang melakukan penelitian, mereka bisa saja berpura-pura, ya. Nah, itu. Nah, ini dalam observasi ada dua ya, ada participatory, Anda menjadi bagian dari mereka, tapi ada non participatory, Anda tidak menjadi bagian, tapi Anda mengamati dari jauh, seperti itu. Itu kalau observasi. Nah, tetap dalam pengelaksanaan ini Anda harus mencatat dan merekam semua informasi yang relevan dalam bentuk catatan tangan, rekaman audio dan video, foto dan sebagainya. Nah, tetap dalam penelitian ini Anda harus tidak begitu saja Anda menerima data yang Anda kumpulkan. Anda harus melakukan cek data quality Anda. Kualitas harus dijaga. Double check. Nah, kalau Anda misalnya ketemu dengan berbicara dengan satu informan, untuk mengeceknya data itu betul, Anda harus bertemu dengan informan yang kedua. Ya, Anda bisa double cross, double check ada informan yang berbeda. Nah, nanti kita di sini berbicara tentang reliability dan validity di pertemuan depannya untuk mengecek kualitas data Anda. Oke? Just do it. Turun ke lapangan, kumpulin data Anda, atau turun ke library, kumpulin data Anda. Paham ya? Seperti itu. Ini tuh informasi-informasi yang penting yang harus Anda sampaikan dalam proposal Anda. Ya. Bagaimana Anda akan mengumpulkan data Anda? Metode apa yang digunakan? Tekniknya apa? Ya, seperti itu. Dengan demikian, Anda bisa meyakinkan pembaca proposal Anda bahwa Anda memang mengerti penelitian Anda. Oke? Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar semuanya. Ya, silakan. Izin keluar, Pak. Ya. Izin keluar, Pak. Iya, silakan.